memberikan tutorial konfigurasi VLAN. Oke, anak-anak, silakan disaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat konfigurasi VLAN ya, virtual LAN dari mikrotik ke mikrotik ya. Nanti akan saya munculkan, nih bisa lihat, ping. Oke, sudah dimunculkan ya. Nah, di situ nanti kalian akan mengkonfigurasi mikrotik dari awal. Di port 1 mikrotik 1 sebagai router, mikrotik 2 sebagai switch ya. Di mikrotik 1 ini ada mikrotik 1 ya, 1. Nah, ini di port di ether 1 mikrotik satunya, di mikrotik satunya ini apa namanya, ke ISP 2 untuk jalur konfigurasi kita. Oke, sekarang kita konfigurasikan mikrotik pertamanya dulu ya. Nanti untuk trunknya kita pilih di ether 2 ya. Ether 2 kita trunk untuk VLAN-nya. Oke, sip. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita buka ya. Di sini bisa kita lihat router. Oke. Lalu kita konekkan, ini router yang akan saya gunakan. Kita klik connect. Oke. Langkah pertama untuk dasar-dasar mengkonfigurasi apa namanya, jaringan mikrotik adalah di reset dulu. Oke, kita klik sistem, terus reset configuration. Kita checklist, lalu kita reset. Yes. Oke, kita tunggu prosesnya. Kalau nggak bisa kita refresh saja, muncul mic-nya, tadi kan ada namanya, sekarang tidak, kita connect. Oke, sudah masuk ya ininya, mikrotiknya. Lalu kita buat identi dulu, identity untuk si itunya, mikrotiknya, biar sini ada identitasnya. Kita klik sistem, terus identify. Oke, saya tulis di sini router 1 Herva. Kita apply, kita oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ke IP DHCP client. Kita tambahkan ether 1, yes, apply, kita oke. Sampai bound ya. Sampai statusnya bound, karena berarti kita sudah mendapatkan akses dari si DHCP server di mikrotik server sebelumnya atau ISP. Oke. Setelah itu kita ke interface. Nah, sini bisa kita komentar di sini. Ether 2-nya kita komen ini VLAN. Oke. Terus kita masuk ke tab VLAN. Kita tambahkan, terus kita di sini tulisnya lab 1, di sininya 1, di sininya ether 2. Kita apply, kita oke, sudah masuk, terus kita tambahkan lagi lab 2, kita VLAN-nya kita ubah VLAN ID-nya 2, kita masukkan ether 2. Kita apply, terus kita oke. Nah, saya mau membuat ketentuan di sini ya. Berarti di sini IP address lab 1 sama dengan 192.168.10.1. Lab 2 sama dengan 192.168.20.1. Ini 24. Oke, ketentuan seperti ini ya. Nah, ini VLAN. Ada dua, ada VLAN lab 1, ada VLAN lab 2. Nah, oke, kita sudah membuat interface di VLAN interface-nya. Kita sudah membuat VLAN interface-nya. Sekarang kita akan menambahkan atau memberikan IP address pada VLAN-nya. Klik IP, addresses, terus setelah itu kita tambahkan. Ether 1 sudah ya tadi di DHCP client. Ini sudah di DHCP client. Sekarang kita tambahkan untuk VLAN-nya. Kita tambahkan dulu VLAN lab 1. Berarti 192.168.10.1. Kita masukkan 192.168.10.1 garis miring 24. Kita kliknya ether 2. Apply. Oke. Tambahkan lagi
Sekarang VLAN ke tadi VLAN 1. Sekarang tadi lab ya, lab 1 ya. Terbalik ya IP address-nya. Sini Ether 2 untuk VLAN 1. Apply oke. Nah, terus sekarang kita tambahkan untuk VLAN 2-nya, yaitu lab 2 yaitu 20.1. 192.168.20.1 di sini masukkan di lab 2. Apply oke. Kita sudah memasukkan IP address-nya ya. Kita lihat lagi 24. Kita cek lagi. Ininya juga udah 24. Kita lagi. Oke, setelah kita menambahkan IP address, sekarang kita akan membuat DHCP untuk si VLAN-nya agar port yang VLAN ini bisa mendapatkan akses internet ya dari si router pertama. Kita klik IP, terus DHCP server. Oke, kita klik setup, terus kita pilihnya lab 1 dulu, next. Nah, itu sesuai IP-nya ya, sudah sesuai kan? VLAN lab 1 IP-nya sudah yang titik 1. Kita next. Nah ini biasanya saya rubah sih ini biar agak lama dikit. Next. Oke, sukses. Oke, sekarang kita ke yang 2, lab 2. Kita next. Sesuai kan? 20.1 ya. Oke, kita next. Kita next. Sukses. Saya juga mau menambahkan di ketiganya. Sorry. Ether 3. Saya mau tambahkan DHCP server. Oh, sebelum itu saya tambahkan dulu IP address. Saya tambahkan di sini 192.168. Ini biar PC saya dapat koneksi internet ya. 8.30 aja titik 1/24. Saya tambahkan di sini titik 30.1/24. Saya pilihnya tab 3. Oke. Apply oke. Nah, kita udah membuat IP address untuk PC saya yang terkoneksi. Sekarang saya buat DHCP servernya. Di IP ke DHCP server. Oke, kita tambahkan DHCP server Ether 3. Wah, udah muncul. Hebat, langsung muncul. Oke, di next. Sesuai IP-nya ya? Iya, lanjut. Next. Selesai. Oke, jangan lupa untuk membuat firewall-nya di Ether 1, router 1 ya. Pertama klik IP, terus kita masuk ke firewall, terus kita masuk ke NAT. Kita tambahkan konfigurasinya. Di sini SKNAT, terus interface-nya ke Ether 1, terus action-nya ke masquerade. Kenapa di sini harus ke Ether 1? Karena penyaringan jaringan ada di Ether 1. Jaringan semua masuk di Ether 1. Oke, setelah ini kita apply, kita oke. Nah, sudahlah jadi nanti PC saya pun bisa mendapatkan akses internet. Ya, terima kasih. Ya, harusnya PC saya ini udah dapat internet nih harusnya ya. Oke. Kita lihat ke bawah. Saya besarkan, ini sudah mendapatkan akses internet. Berarti kalau ikonnya sudah berubah seperti ini, berarti sudah mendapatkan akses internet. Oke. Selanjutnya, untuk konfigurasi mikrotik pertama ini sudah selesai ya. Berarti di Ether 2 itu nanti dibagi ada 2 VLAN. Yang pertama VLAN lab 1 dan VLAN lab 2. IP address-nya ketentuannya dengan ini. Yang VLAN lab 1 itu 10.1, VLAN lab 2 20.1. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini itu yang port satunya itu dari ISP. Port 2-nya itu terang, VLAN terang, yaitu VLAN yang diteruskan ke Ether 1 pada mikrotik 2 ya. Oke. Jadi dari Ether 2 di mikrotik 1 diteruskan atau diterang VLAN-nya ke router 2 di Ether 1. Nah, PC saya yang terkonek ini saya colokkan di Ether 4 pada mikrotik kedua. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita sudah mengkonfigurasi mikrotik pertama, sekarang kita konfigurasi mikrotik kedua sebagai switch untuk si VLAN-nya. Ya, bukan sebagai router, tapi hanya sebagai switch. Kita buka dulu Winbox-nya.
Nah, ini mikrotik kedua, saya langsung konekin aja. Nah, setelah masuk ke dalam sini, selanjutnya adalah kita harus mereset karena takutnya resetnya masih bawaan yang sebelumnya, konfigurasi sebelumnya masih ada. Caranya kayak tadi ya, sistem, terus reset configuration, kita checklist 2 ini, terus kita reset. Yes, kita tunggu prosedurnya sama seperti sebelumnya. Ya, terus kita klik, kita connect. Oke, masuk ya. Ini sudah masuk. Sekarang kita buat identitas di mikrotik kedua, jangan lupa ya. Berarti kita buat tadi di mikrotik satu biar nggak ketuker, kita buat identitas juga di mikrotik kedua. Caranya klik sistem, terus identify mana paling atas ya. Di sini router switch Herva ya. Kita apply, kita oke, langsung berubah ya. Nih, jadi switch yang tadi router sekarang switch. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan komen di interface. Kita masuk ke interface, terus di ether untuk interface di masing-masing ether, diklik. Di sini berarti saya klik kanan, komen. Di sini saya isi adalah VLAN trunk. Oke, ini saya okein. Nah, sini sudah ada. Sekarang kita ke ether 2-nya. Kita bikin komen. Fungsinya untuk apa? Fungsi biar kita nggak bingung, nggak lupa. Jadi pas orang jaringan itu kan kebanyakan acara ya, sibuk. Jadi kita bikin. Kalau ini kita bikin VLAN. Kita bikin VLAN ether 2, ada VLAN lab 1. Lab 1, kita oke. Di ether 3-nya ada VLAN berapa? VLAN lab 2. Oke. Nah, poin selanjutnya kita membuat app bridge yang fungsinya untuk menghubungkan antara router ke perangkat lainnya. Kita klik di sini ada bridge. Terus kita klik tambah. Terus name-nya kita isi di sini bridge-nya bridge 1. Oke. Kita sudah buat bridge, di sini udah jalan bridge-nya. Terus kita ke ports ya. Nah, di ports itu di interface-nya kita tambahin. Nah, di ether 1 dulu kita tambahin ether 1, masukin bridge 1. Terus hardware paling bawah ini offloads nih, itu harus checklist ya, jangan enggak checklist. Oke. Ether 1 sudah masuk, kita tambahkan lagi untuk ether 2. Kita klik sini ether 2. Bridge 1 yang bawahnya hardware offloads di ini please. Setelah kita menambahkan bridge untuk VLAN-nya, sekarang ini ether 3, bridge 1 hardware offload udah, sekarang apply. Terus oke. Kita sudah menambahkan VLAN pada ports di bridge-nya ya. Sekarang kita akan menambahkan menu switch-nya. Bagaimana caranya? Kita di tab kanan ini ada switch, kita klik switch. Terus kita ke port tab VLAN. Nah, kita tambahkan di sini untuk VLAN di switch-nya ada, karena fungsi di router mikrotik 2 ini adalah sebagai switch ya, bukan sebagai router. Ditambahkan. Terus switch 1, kita VLAN ID-nya kita tambahkan. VLAN ID tadi 1. Terus postnya di ether 2. Kita tambahkan lagi ke bawah. Ininya ether 1. Karena kita ngambil bridge-nya di ether 1. Ini bridge, terus nanti VLAN-nya di outputkan didistribusikan di ether 2. Ya. Oke, kita langsung apply. Kita langsung oke. Kita tambahkan lagi untuk switch. Di sini VLAN ID-nya berarti 2. Ports-nya port 1, terus kita tambahkan di sini berarti untuk keluarnya di ether 3. Switch
VLAN ID 2 itu berarti kalau nggak salah tadi kan VLAN ID 1 berarti lab 1, VLAN ID 2 berarti lab 2. Nah, itu kita tambahkan di Ether 3 karena VLAN lab 2 berada di port Ether 3. Kita apply, kita oke. Selesai ya. Tadi kita sudah men-setting switch pada apa namanya router 2. Sekarang kita akan setting menentukan status portnya. Dengan cara tadi kan di VLAN ya. VLAN kita udah mengisi ini, sekarang kita klik di tab portnya. Nah, sekarang saya double klik di Ether 1. Klik-klik. Nah. Terus VLAN modenya kita rubah jadi secure. VLAN mode-nya saya rubah jadi secure. Terus VLAN header-nya saya rubah jadi add if missing. Nah, kita isi di sini kosongin aja karena ini Ether 1. Oke, ini switch sudah. Oke, sekarang kita ke Ether 2 ya. Untuk di Ether 2 karena dia VLAN berarti modenya ada yang dirubah. Di sini modenya secure, aman, terus di sini always strip ya, tetap di jalur. Default VLAN ID-nya saya masukkan untuk Ether 2 berarti 1 karena lab 1 ID VLAN-nya 1. Play. Oke. Terus ke VLAN ke lab 2. Sini saya rubah modenya jadi secure, di sini always strip, terus ini saya rubah jadi 2. Oke. Sudah, kita sudah melakukan ini. Oke, kita akan melakukan pengujian ya dari VLAN. Ini di ini MikroTik 1 sebagai router 1 dan ini MikroTik 2 sebagai switch yang akan menjadi VLAN. Ini komputer saya sudah terkoneksi dari PC ke switch ya, router sebagai switch ini di Ether 2. Berarti akan mendapatkan IP address VLAN titik 10. Oke, sekarang gimana caranya? Saya coba ke control panel ya. Nah, kita control panel, terus kita ke network and internet, terus kita ke network and sharing center. Saya klik yang bisa klik yang adapter setting atau langsung di sini. Saya double klik di sini. Ya. Nah, ini kita sudah masuk, kita lihat detailsnya. Nah, IP VLAN-nya sudah masuk ya 10.1 karena dia di 10.1 itu berarti untuk VLAN 10 yaitu lab 1. Berarti VLAN-nya IP-nya 10.1. Benar kan? Ini 10.1 ya, berarti sudah masuk. Sekarang kita lakukan pengujian ke port di 2. Kita colokkan di Ether 3. Nah, kita cari lab 2-nya. Oke. Ini kita close. Nah, masih identifying. Ya, masih identifying. Kita tunggu, udah dapet ya. Berapa IP-nya? Titik 20 ya. Kita klik Ethernetnya. Kita lihat detailsnya. Sini sudah 20 ya. Oke, sampai di sini berarti VLAN kita berhasil. Terima kasih.